anak-anak hebat, apa kabar semuanya hari ini? Ibu Lilik berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat dan siap untuk belajar hari ini. Kita sudah berada di tema 2. Di tema 2 kali ini kita akan membahas atau belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Nanti ada 3 subtema. Di tema 1 ini kita akan belajar tentang rukun dalam perbedaan. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Mari kita mulai belajarnya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan subtema 1, rukun dalam perbedaan. Mari kita simak videonya. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terjadi atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Mari kita dengarkan pidato proklamasi berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah kalian sudah mendengarkan pidato teks proklamasi, mari dengarkan penjelasan tentang sejarah teks proklamasi. Diawali dengan dijatuhkan bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno, dan Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dibacakan pidato teks proklamasi. Sekarang cobalah kalian baca dan pahami teks bacaan yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah itu coba kalian buat pertanyaan dari teks bacaan tersebut dengan menggunakan kalimat tanya seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Yang pertama adalah A. Apa? Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. B. Di mana? Untuk menanyakan tempat. K. Kapan? Untuk menanyakan waktu. C. Siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam sebuah peristiwa. M. Mengapa? Untuk menanyakan sebab. B. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah anak-anak, sekarang silakan kalian lengkapi peta pikiran tersebut dengan kalimat tanya sekaligus jawabannya berdasarkan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia?
Mari kita bahas makna dari proklamasi kemerdekaan. Yang pertama yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar atau negara lain. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru, yaitu negara yang mandiri yang tidak bergantung kepada negara lain. Yang kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai adaptasi. Tahukah kalian apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Seperti halnya dengan manusia, hewan, dan tumbuhan juga harus beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, Ibu akan mengambil salah satu contoh adaptasi, yaitu bunga teratai. Tentunya kalian sudah tahu kan bunga teratai itu seperti apa? Apakah kalian pernah mengamatinya? Bunga teratai adalah tanaman yang tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai memiliki bentuk yang bunar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Teratai juga memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Nah, itulah penjelasan mengenai adaptasi dan ciri-ciri dari bunga teratai. Sekarang, dapatkah kalian mengamati adaptasi dan ciri-ciri dari tumbuhan lainnya? Silahkan kalian amati tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu dan catat pada buku kalian ya.